merasa bahwa cuaca terasa lebih panas dari biasanya? Belakangan ini, rasanya lebih nyaman berada di ruangan ber-AC, apalagi kalau bisa rebahan sambil main Twitter. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Pasalnya, saat ini, bumi kita memang sedang mengalami pemanasan global. Akibatnya, suhu bumi memanas. Saat ini, rata-rata suhu bumi berkisar 15 derajat Celcius, meningkat cukup signifikan selama 100 tahun terakhir. Sementara, suhu rata-rata Indonesia tertinggi saat ini berkisar 35-30 derajat Celcius. Karena suhu bumi yang makin memanas, berbagai fenomena alam pun terjadi. Saat ini, gletser yang ada di kutub utara dan selatan mencair, menyebabkan kenaikan pada permukaan laut. Akibatnya, beberapa pulau dan dataran pesisir pantai tenggelam. Hewan-hewan kutub seperti penguin, beruang kutub, dan walrus pun kesulitan bertahan hidup, hingga terancam mengalami kepunahan. Nah, apa sih yang menyebabkan berbagai fenomena alam ini terjadi? Memanasnya suhu bumi ini disebut sebagai pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi akibat ulah kita, manusia yang menggunakan berbagai teknologi yang memberikan dampak negatif bagi alam. Seperti yang kita tahu, bumi kita ini usianya sudah cukup tua, yaitu sekitar 4.543 miliar tahun. Sementara itu, manusia baru muncul di bumi ini sekitar 350.000 tahun yang lalu. Karena manusia ternyata sudah menjadi makhluk mageran sejak dahulu kala, manusia berusaha menciptakan berbagai alat dan teknologi yang dapat membantu kehidupan menjadi lebih mudah. Sayangnya, tidak semua teknologi ini berdampak baik bagi alam. Berbagai teknologi ini menghasilkan zat sisa atau buangan. Misalnya, mesin yang menggunakan bahan bakar akan menghasilkan emisi atau buangan karbon dioksida. Pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman akan menghasilkan gas nitrogen oksida. Awalnya, kita mengira bahwa gas-gas buangan ini tidak berbahaya bagi lingkungan kita. Tapi, kita menumpuk gas-gas ini dalam jumlah yang besar, sehingga memberi dampak yang sangat buruk bagi lingkungan kita. Kamu tentu tahu bahwa bumi kita ini ada lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer ini disusun oleh gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, CFC, serta dalam jumlah yang lebih kecil, uap air. Meskipun dalam jumlah yang kecil, gas-gas ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena gas-gas ini menyebabkan efek alamiah yang disebut sebagai efek rumah kaca. Efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Prancis Joseph Fourier pada tahun 1824. Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses tertangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan kekeringan, perubahan iklim, dan cuaca-cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang panas. Pemanasan global juga memberikan dampak sosial seperti migrasi penduduk akibat berkurangnya lahan pemukiman, kelangkaan pangan akibat kekeringan, hingga konflik perebutan sumber daya alam yang semakin sulit didapat. Namun, jangan khawatir, kita pun dapat memperlambat laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Caranya, dengan menghemat penggunaan listrik di rumah, menggunakan angkutan umum, alih-alih memakai kendaraan pribadi, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara, tidak membuang sampah atau limbah sebelum dikelola terlebih dahulu, serta menanam banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida. Nah, mungkin sampai di sini saja ya penjelasan tentang pemanasan global. Terima kasih dan sampai jumpa.